Namanya apa, Kak? Ya, Gerejanya namanya apa, Kak? itu apa semua saya masuk semua lagi Oke, belajar. Berarti Kakak Seni tidak memilih-milih gereja manapun, tetapi pemahamannya adalah pemahaman subordinat. Saya jelaskan sedikit ya. Teman-teman harus tahu perjalanan panjang dari agama Kristen. Kristen ini adalah panggilan untuk mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Pertama sekali diucapkan di Antioquia, di mana Paulus dan Barnabas waktu itu mengajar kurang lebih setahun, maka mereka dipanggil pertama sekali sebagai Kristen. Apa Kristen? Kristen dari kata Kristus, terjemahan dari kata Mesias, artinya yang diurapi, yang artinya adalah merujuk kepada orang yang diurapi, yaitu Yesus yang dipercayai oleh orang Kristiani, bukan hanya sekedar Mesias, tetapi yang Tritunggal mengatakan dia adalah pribadi lain dari Allah Bapa. Sementara Kak Seni adalah orang yang kalau kita cium, kita identifikasi, adalah seorang yang mengaku Kristen tapi berpaham subordinat. Ada hierarki antara Bapa dengan anak. Sebagai anak adalah Yesus di sini, dan dia tidak menjadikan Yesus setara dengan Allah. Dia menolak Konsili Nikea 325 Masehi, di mana Konsili Nikea memunculkan paham homoousios. Homoousios artinya adalah paham yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu setara, sehakikat. Maka muncul kemudian Trinitas, uno substansi, tria persona, satu substansi, tiga pribadi. Nah, Kak Seni di sini mengatakan dengan terang bahwa orang yang sesat menurut Kak Seni adalah mereka yang mengalahkan Yesus. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kenapa kita selalu berdiskusi? Ini dia, ini alasan kenapa kita teman Kristiani secara personal dan tidak percaya 100% terhadap apa yang mereka sampaikan karena mereka tidak mewakili agama mereka. Contoh Kak Seni, teman-teman selama ini berdiskusi dengan kawan-kawan Trinitas, mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa setara tapi beda pribadi. Teman-teman akan bertemu dengan orang-orang Sabelian, pengikut ajaran Sabelianisme, di mana mereka percaya monarki modalisme, satu pribadi tetapi mereka percaya Yesus berubah model. Ini disebut dengan monarki modalisme. Kemudian teman-teman akan bertemu dengan orang-orang Unitarian. Salah satu tokoh, salah satu contoh orang yang Unitarian adalah Francis Donald. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sebenarnya sebelum praeksistensi Yesus itu adalah bagian dari ilahi, kemudian menjadi manusia, 100% manusia, tidak memiliki sisi keilahian, dan juga bukan sembahan tetapi melainkan utusan. Aliran ini hampir sama, kurang lebih ya, mungkin kalau dihitung persenan bisa jadi 90% adalah, atau 99% aliran yang dibawa oleh Arius. Arius yang mana pernah berseteru dengan Athanasius dalam Konsili Nikea tahun 325, yang ditolak oleh mayoritas Kristen, yang pada akhirnya setelah Konstantin meninggal, anaknya menjabat jadi pemimpin. Aliran ini diterima kurang lebih sekitar 20 tahun. Maka kita harus bahas bahwa diskusi lintas agama ini betul-betul harus diadakan by personal, karena teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana teman-teman Kristiani berbeda pendapat terkait tentang siapa Yesus. Ini hal fundamental dalam iman Kristiani. Lanjut Kak Seni, sekarang saya diskusi dengan Kak Seni. Karena Anda sama dengan saya, tidak menganggap Yesus setara dengan Allah Bapa dan tidak mengalahkan. Pertanyaan saya lanjutkan, boleh Kak Seni? Boleh Bu. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah sebagai Rabbul Alamin? Jawab pakai dalil. Ya Allah, karena di Alkitab di Ulangan 6 ayat 4 dibilang Allah itu esa. Dan Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Jadi waktu dulu kan Yesus dilihat, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, pada waktu Yesus turun ke bumi kan dilihat oleh manusia. Ya itu yang saya dan Cukup, keilahian Allah dasarnya itu luar biasa. Pemahamannya sesuai dengan teks tertulis. Cuma pertanyaan selanjutnya, siapa nama sembahan Anda? Silakan. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh tahu literasinya Yang sang gimana? pencipta. Boleh tahu literasi bumi ini. Yes, maksud saya nama Allahu Akbar itu ada di literasi yang mana? Monggo. Ada beberapa saya baca di kamusnya, di kamus Bible itu di belakang bilang
nama salinan Allah itu Yahweh. 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 Jadi Tuhan. Oke. Jadi Alkitab zaman dulu nama Allah ada tercantum di situ. Ada tercantum yaitu Yahweh, YHWH. Nah, itu yang saya sembah, Sang Pencipta. Oke. Saya boleh transfer knowledge nggak sama Anda? Saya tidak mengkritisi iman Anda, tapi ingin memberikan wawasan. Boleh tidak? Asal Anda Boleh, izinkan. boleh. Oke. Bu Seni yang saya hormati, saya berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, semoga Allah memberikan kepada Anda ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya Anda mendapatkan kebenaran. Anda berkata bahwa nama Tuhan Anda adalah Allah, dan Anda melafazkan kalimah Allahu Akbar. Masalahnya di sini muncul, kata Allah itu tidak terdapat di kitab suci manapun, kecuali di Al-Quran. Buktikan kalau saya salah. Anda boleh tuntut saya kalau saya salah. Tidak tertulis dalam teks asli, dalam bahasa asli, di kitab manapun kata Allah sebagai nama sembahan kecuali di Al-Quran. Maka ketika Anda mengatakan dasar iman Anda adalah Bible, nama Tuhannya adalah Allah, ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat salah kaprah dalam sisi akademis, dalam sisi realitas. Karena nama Allah hanya akan Anda temukan di dunia ini. Hanya satu kitab suci yang memuat Allah sebagai nama sembahan, yaitu Al-Quran. Bisa Anda tanggapi saya? Silakan. Bisa, Pak, bisa. Yang saya baca di Bible itu nama Allah itu YHWH, huruf mati. Tulis di situ Yahweh. Jadi Allah yang saya sembah itu ya Yahweh. Oke, Yahweh. Transfer knowledge untuk Anda, spesial buat Anda. Saya tidak membantah Anda, saya hanya ingin memberikan gagasan dan ide hasil pembelajaran saya sebagai tanggung jawab saya sebagai muslimah untuk memberikan kepada Anda apa yang saya pelajari. Yahweh itu bukanlah lafaz dari nama Tuhannya Bani Israel. Secara akademis, saya tunjukkan data. Saya mengambil literatur dari Sarapan Pagi Biblika, diasuh oleh Ibu Rita Wahyu. Ingat, bukan Rifa Wahyu ya. Rita Wahyu, seorang pengajar Bible Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Saya bacakan kepada Anda, siapa Yahweh? Oke. Saya tunjukkan kepada Anda siapa Yahweh. Oke. Anda boleh mengkritisi sumber saya, Bu Rita Wahyu, tapi mohon sebelum Anda mengkritisi sumber saya, tolong Anda bantah Bu Rita Wahyu dengan antitesis. Kalau perlu Anda luruskan Bu Rita Wahyu ya, karena saya tidak sembarangan mengambil referensi. Bu Rita Wahyu salah satu tokoh Kristen yang cukup saya hormati, walaupun ya saya bisa membuktikan ada beberapa diksi dia yang salah ya, tapi tetap saya menghormati beliau. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda. Sabar ya Kak, saya cari datanya bentar ya. Kasih saya waktu sebentar, karena saya banyak sekali literasi yang harus saya tunjukin. Bentar. Oke, ini dia. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda sebutan nama Tuhan yang Anda sebut barusan itu, yaitu kata Yahweh itu adalah nama dari Dewa Zeus. Dan ini bukan saya yang menyampaikan ya. Tak nama Yahweh. Mungkin lanjut dulu. Oh ini dia, sorry ini dia. Oke. Ibu Seni, Anda tahu Ibu Rita Wahyu tidak? Ibu Seni? Tidak. Oke. Ibu Rita Wahyu ini, mungkin saya tunjukin dulu siapa beliau ya, biar enak kita diskusinya.
Siapa Ibu Rita Wahyu? Nih. Rita Wahyu. Rita Wahyu, seorang penulis. Di sini Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Dia penulis buku yang berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian. Artinya Bu Rita Wahyu ini, ya kalau saya mengatakan bolehlah dikatakan sebagai seorang scholar Kristen. Ya artinya dia seorang Kristiani, pengasuh website Sarapan Pagi Biblikal. Kalau Anda tidak sepakat dengan pernyataannya, ya silakan Anda bantah, bawa antitesis kepada Bu Rita Wahyu. Oke, kita baca di sini. Yahweh, anggapan pengucapan dari YHWH terhubung dengan nama dewa bulan bangsa Kan'an. Yaryah diperkirakan dalam bentuk feminim, maskulin. Yahweh menikah dengan ibunda Dewi Kan'an yang bernama Anat di Elefantin. Tulisan ini melanjutkan bahwa ada nama dewa pagan yang diucapkan. Yahweh atau Yiv diterapkan kepada dewa Zeus saha Zeus sebagai dewa matahari, dewa kematian di bawah bumi seperti dewa Saturnus. Nama Latin dewa ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu Jupiter, atau Bapa dipanggil Yu sehingga menjadi Jupiter atau Yov. Kata Yah juga merupakan nama dewa purba. Muncul dalam tulisan-tulisan Persia sebagai pencipta manusia pertama. Salah satu rekonstruksi dari Tetragrammaton Yod-Heh-Vav adalah Yahweh. Pengucapan ini dikenal luas karena sebagian besar menganggap bahwa pengucapan ini adalah pengucapan asli, namun tidak ada bukti yang mendukung tentang pengucapan ini. Pengucapan ini berdasarkan tulisan dari Bapak Gereja Theodoret yang menulis tentang nama ini dalam tulisannya Question 15 in Exodus, yaitu bahwa orang-orang Samaria menyebut sedangkan orang Yahudi memanggilnya Ayah. Kata AIA diragukan karena diperkirakan Theodoret tidak membicarakan tentang Yod-Heh-Vav, melainkan Yah seperti dalam Haleluya. Oleh karena ini, sebagian pendapat mendasarkan pernyataan mereka dari pengucapan Samaria sebagai dukungan rekonstruksi nama Yod-Heh-Vav menjadi Yahweh. Nah, masalahnya adalah Theodoret menulis dalam aksara Yunani dan tidak ada aksara Yunani yang persis dapat mengungkapkan pengucapan nama Yod-Heh-Vav. Bahasa Yunani purba tidak memiliki bunyi H di tengah kata dan tidak pula memiliki aksara yang tepat untuk menandakan vokal Ibrani. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana terjemahan Yunani dari Tanakh Ibrani yaitu Septuaginta. Ya, di sini Bu Rita Wahyu menjelaskan bahwa kata Yahweh itu tidak berdasar. Nama Tuhan Yahweh itu tidak berdasar. Bagaimana mungkin Anda seorang Kristiani memanggil nama Tuhan Anda sembarangan? Nama yang tidak pernah diperkenalkan oleh Bani Israel. Nama yang tidak diakui kejelasannya oleh bahkan scholar Kristen sendiri. Lalu dasar Anda mengatakan bahwa nama Tuhan Anda itu Yahweh, Ibu Seni, itu dasarnya apa? Silakan, sister. Silakan, sister. Halo. Silakan. Ya berdasarkan Alkitab, karena di Alkitab ada YHWH. Kalaupun ada agama Kristen yang mengatakan bahwa YHWH itu bukan nama Allah, itu orang yang percaya tidak Tritunggal, orang yang percaya bahwa Yesus itu Allah. Jadi sedangkan Allah saja dia menuhankan Allah, apalagi nama Allah dia bisa pelintir-pelintir ke sana kemari, karena itu memang ada tercatat di Alkitab. Kalaupun ada misalnya kalaupun ada yang memakai nama itu, ya saya nggak tahu ya, tapi di Alkitab saya mengatakan seperti itu. Ada 7, jadi kitab aslinya kan aslinya kitab itu hanya satu. Nah, kitab asli yang satu itu memang nama Allah ada dicantumkan di dalam Alkitab itu. Tapi yang sekarang sudah tidak ada karena mereka menghapus nama Allah di situ. Karena dia bilang nama Allah tidak bisa disebut sembarangan. Maksudnya nama Allah tidak bisa disebut sembarangan itu artinya kita jangan pakai untuk bersumpah. Tidak bisa nama Allah bersumpah atau memaki nama Allah itu tidak bisa. Itu maksudnya. Tidak bisa dipakai dengan tidak bisa dipakai hal seperti. Jadi ada dalil yang mengatakan nama Allah itu harus dipakai di saat kita ibadah, bernyanyi. Dan namanya itu siapa? Jadi namanya siapa? Kitab Yahweh, YHWH. Ya, siapa yang mengajarkan bahwa nama Tuhan itu adalah YHWH? Karena 4 huruf Yod-Heh-Vav ini, Tetragrammaton ini, hingga detik ini
Tidak ada satupun Bani Israel yang melafazkannya yang bisa Anda ulangi dan ikuti. Apakah panggilannya Begini, Mbak, Yahweh kalau ataukah Yahweh? ini kan Nah, pertanyaan saya, ini kan bagaimana pengajaran Yesus ketika memanggil Tuhannya? Silakan. Karena Anda tidak mengalahkan Yesus. Yesus adalah nama dari tokoh peradaban yang konon katanya mati di salib. Sementara Anda tidak mengalahkan. Lalu Anda memiliki Allah yang namanya adalah Yahweh. Pertanyaan saya, dalam doktrin iman Yahudi, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Sementara Anda menyebut nama Tuhan yang tidak diperkenalkan oleh orang Yahudi. My sister, hati-hati menyebutkan nama Tuhan. Ketika itu bukan nama Tuhan, bisa jadi Anda menuhankan Tuhan yang salah. Kenapa? Karena kalau saya Riva dipanggil Vera, saya tidak akan menyahut. Ketika Anda bernama Seni dipanggil Bambang, Anda tidak akan menyahut. Maka bagaimana mungkin Anda menyebut nama Tuhan Anda sebagai Yahweh sementara penyebutan kata Yahweh tidak memiliki dasar? Saya hanya transfer knowledge. Saya hanya ingin mengajak Anda berdiskusi untuk membangun sudut pandang karena ini hal yang krusial buat Anda setelah kematian Anda. Ketika Anda mengatakan nama Tuhan Anda Yahweh, dasarnya apa? Saya sudah tunjukkan data bahwa bahkan scholar Anda bernama Ibu Rita Wahyu, pengajar Bible, mengatakan bahwa konstruksi kata Yahweh itu tidak jelas dasarnya. Bahkan lebih lanjut yang saya bacakan, saya bawa data, kalian boleh bantah data ini. Bahkan Ibu Rita Wahyu melanjutkan penjelasannya. Nama Yahweh boleh saja diucapkan tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Ini bahasa Latin. Sementara Yesus adalah orang Yahudi. Apakah menggunakan bahasa Latin? Bahasa kata Yahweh adalah bahasa Latin dari dewa Zeus. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter. Tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter Bapa, Iu menurut fungsinya sehingga menjadi Iov atau Yoe atau Yahweh. Jika kalangan pengagung nama Yahweh sering menggunakan Keluaran 21:13 agar jemaat Kristen yang masih menggunakan kata Allah menghilangkan kata ini, barangkali ayat yang sama juga dapat ditujukan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut pernyataan Ibu Rita Wahyu bahwa ternyata penggunaan kata Yahweh itu tidak memiliki dasar teologi sama sekali, baik dalam kitab Anda atau literasi di luar Bible sendiri. Silakan. Ini mengerikan, sister. Ketika Anda menuhankan entitas yang disembah oleh Yesus, ternyata Anda menyebutkan sebuah nama yang tidak pernah diperkenalkan oleh Yesus dan Abraham dan juga Musa. Berbahaya. Kalau Anda bilang namanya Yod-Heh-Vaveh, maka kapan, di mana, siapa Rabi Yahudi, Bani Israel menyebutkan nama Tuhan itu seperti yang Anda sebutkan, Yod-Heh-Vaveh? Karena kalau nama saya adalah Riva, Anda panggil dengan R-I-F-A atau R-I-V-A, saya belum tentu menyahut. Karena ini namanya merubah nama. Merubah nama ini. Ini tidak etis. Sister. Halo, begini Mbak, tadi kita ini kan tadi berbicara mengenai Yesus itu kan, kalau nama Allah itu saya akan persiapkan, saya kasih ayat-ayatnya nanti kalau atau saya kirimkan ke WA-nya Mbak. Supaya saya kalau orang yang ngomong tidak berdasarkan Alkitab, saya nggak percaya. Jadi saya harus selalu merujuk ke Alkitab. Jadi apapun yang dikatakan Alkitab itu, kan Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi saya percaya Alkitab dari ibu yang siap. Ibu yang saya minta Anda percaya dengan perjanjian baru. Percaya. Anda percaya? Oke, tunjukkan nama Yahweh dalam perjanjian baru, bisa? Makanya nanti saya kasih, saya harus bikin persiapan khusus nama Allah. Nama Allah di Alkitab ada kurang lebih 7.000 kali. Jadi yang saya bahas sekarang itu tentang Yesus, apakah dia Tuhan atau bukan. Yang kita bahas itu sekarang. Oke. Jadi kita pindah tema ya. Kita pindah tema. Ya. Saya mencoba untuk memberikan ide dan gagasan karena saya sayang kepada Anda. Selangkah lagi, Anda tidak menuhankan makhluk. Anda tidak menuhankan manusia yang mati menurut Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuk di tiang salib. Anda menuhankan siapa yang dikenalkan oleh Yesus yang disebut sebagai Yahweh menurut Anda, walaupun penggunaan kata Yahweh itu tidak sesuai dengan kaidah akademis. Nah, saya karena cinta saya kepada Anda berhak mendapatkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka saya katakan,
Ketika kita mendapatkan pengetahuan, ada 3 sumber, my sister. Ini saya bicara dari jalur akademis, saya seorang mahasiswi. Anda lahir dengan saya tidak memiliki pengetahuan. Maka kita secara fisik bertumbuh, secara kognitif berkembang. Ketika Anda bertumbuh dan berkembang, maka Anda seiring berjalannya waktu mendapatkan pengetahuan. Ada 3 sumber pengetahuan yang Anda dapatkan sebagai manusia yang bertumbuh dan berkembang. Pertama, by empiris, by experience. Penelitian termasuk, pengalaman hidup termasuk, analisis pribadi termasuk. Yang kedua, rasionalitas. Hasil berpikir, kognitif, terkait juga dengan pemikiran-pemikiran. Kalau seandainya ini dilempar begini, dia akan begitu. Kalau ini dipatahkan, dia akan begini. Kalau dia dibengkokkan, akan begini. Ini rasionalitas. Kalau begini, akan begitu. Ini rasionalitas. Dari hasil pertanyaan Anda mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Pengetahuan berdasarkan pewahyuan. Wahyu adalah diksi yang muncul dari Al-Quran. Dari bahasa Arab kata wa, ha, dan ya. Artinya secara etimologis, sembunyi, tersembunyi, dan cepat. Terminologinya apa? Wahyu adalah informasi dari Tuhan Rabbul Alamin kepada orang pilihannya yang disebut sebagai Nabi dan Rasul, yang mana wahyu itu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Kalau para Nabi untuk dirinya, kalau untuk Rasul kemudian wahyu itu harus disebarkan kepada umatnya. Maka definisi wahyu adalah informasi dari langit. Kenapa harus dari langit? Karena ini berkaitan tentang sesuatu yang kita tak mampu empiriskan dan rasionalkan. Apa itu? Tentang ketuhanan. Maka ketika Anda bicara tentang Tuhan di hadapan saya tidak akan terima by empiris, no. Anda bukan nabi, kecuali Anda nabi. Kalau Anda nabi, saya terima by empirik. Dan by rasional saya tidak terima. Karena ini bicara tentang esensi ketuhanan. Tapi yang saya minta, kalau Anda bicara tentang ketuhanan, bawakan dasarnya dari pewahyuan. Yaitu apa? Kitab suci. Maka kalau tidak ada terdapat di kitab suci Anda, berhenti, stop. Karena ini nanti jadi penyesatan. Karena tersesat artinya adalah yang keluar dari jalur. Itu kenapa kalau seandainya kita malu bertanya, tersesat di jalan. Kita keluar dari jalur yang seharusnya. Maka definisi tersesat secara universal bisa dikatakan orang-orang yang keluar dari jalur. Mari kita lihat bagaimana agama samawi. Agama samawi jalurnya adalah Tuhan mengutus para nabi. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini sesat. Karena ini keluar dari jalur. Ribuan tahun lamanya Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan risalah atau pengajarannya. Tiba-tiba muncul pemikiran baru yang tak berdasar, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya, yang mengatakan ternyata Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini sesat, keluar dari jalur. Sama sebagaimana Tritunggal hadir bertentangan dan keluar dari jalur pemikiran para nabi. Abraham tidak mengenal Trinitas, Yesus tidak mengenal Trinitas, bahkan even Paulus sekalipun. Begitu juga dengan kami umat Islam, kami tidak mengenal Trinitas. Monoteis adalah ajaran fundamental dari agama samawi. Merujuk kepada Musa. Musa memperkenalkan berapa ilah? 1, 2, 3 atau 3 dalam 1. Monoteis. Yesus mengajarkan apa? Tuhan itu 1, 2, 3 atau 3 dalam 1. Maka kalau seandainya kita berpatokan kepada ajaran para nabi, Abraham, Musa, kemudian Yesus, dan kita satu konsep dengan mereka, kita masih dibenarkan, belum dikatakan sesat. Maka pemikiran-pemikiran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, ini bisa dikatakan pemikiran sesat. Kalau Islam itu mengenal diksi fasik, dolalah. Bisa dari kata fasaka, keluar, dolalah, sesat. Atau bid'ah, sesuatu yang belum pernah ada kemudian diada-adakan. Ada 3 diksi yang saya ketahui, yang saya pelajari. Bid'ah, dolalah, dan juga fasik. 3 diksi ini penekanannya berbeda-beda dalam Islam. Tetapi mereka hampir sama. Namun mereka memiliki penekanan masing-masing.
Nah, dalam Islam ini yang disebut dengan sesat. Maka dalam Islam orang-orang yang menyelewengkan, yang berbeda dengan pengajaran para nabi, entah itu perspektif Al-Quran, perspektif Tanakh, perspektif perjanjian baru, maka mereka adalah orang-orang tersesat. Maka saya meminta pertanggungjawaban Kak Seni yang mengatakan nama Tuhannya Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He. Masalahnya yang mengajarkan nama Tuhan itu Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He siapa? Nabi mana? Supaya Anda tidak saya tuduh sebagai orang sesat dan menyesatkan. Karena kata Allah, nama Tuhan yang muncul dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama Allah itu ada dalam Al-Quran. Dalilnya sangat kuat dan sangat-sangat banyak. Maka kami ketika berbicara bahwa nama Tuhan kami Allah, kami punya panduannya. Tapi Anda, Kak Seni, yang walaupun Anda sudah satu langkah maju dibandingkan orang-orang penyembah makhluk, tapi masalahnya literasi Anda tidak cukup kuat untuk mensupport argumen Anda dan iman Anda, yaitu menuhankan Yod-Heh-Vav-He. Begitu, my sister, harap dipahami. Silakan lanjut. Saya udah bisa nih Kak, saya udah bisa bertanya Kak. Boleh Tuan, karena Anda tidak memiliki wawasan keilmuan tentang teologi, silakan bertanya saja. Iya, saya cuma bertanya aja Kak, karena nggak tahu kan masalah teologi. Cuman masalah tadi Kak, kalau itu tadi di bawah banyak yang komen Yesus utusan katanya. Kakak setuju sama Yesus itu utusan? Berdasarkan kitab Anda, secara eksplisit, dengar saya ya, eksplisit itu artinya sangat-sangat jelas tertulis. Implisit artinya tersirat. Kita bisa mengambil maknanya, menangkap maknanya dari yang tertulis. Secara eksplisit, kalau Anda bicara tentang Yesus, dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan. Utusan, oke Ya. Deal ya. Utusan. Deal. Berarti yang utus itu bukan orang sembarangan ya? Yang mengutus tentu bukan orang. Ya, bukan lain, dia Tuhan ya. Oke, Yesus mengatakan, baca kitab Anda Yohanes 17 ayat 3. Silakan dibuka. Enggak, aku mau keterangan dari kakak ya bahwasanya Yesus Saya itu menerangkan. Iya, Kalau Anda ingin bertanya, ingin mendapatkan keilmuan, pahami yang saya jelaskan. Kalau tidak jelas, elaborasi, tekankan, perdalam pertanyaan, tidak masalah. Masalahnya adalah Anda paham tidak penjelasan saya. Sumber saya ambil dari Bible karena Anda orang Kristen. Karena Anda bicara tentang Yesus. Yesus hanya tertulis dalam your book, your Bible. Kalau Anda bicara tentang Nabi Isa, saya bawa Al-Quran. Nah, ketika Anda bicara tentang Yesus, berbicara tentang posisi Yesus, saya sudah tunjukkan hasil pembelajaran saya. Dalam Yohanes pasal 17 nomor 3, Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan. Pertanyaan saya, apa pertanyaan selanjutnya? berarti Yesus utusan. Yesus sama Isa itu beda menurut kakak? Oke. Terkait tentang Yesus bahwa utusan, itu sudah sepakat dengan saya bahwa Yesus utusan? Biar saya lanjut. Sepakat. Oke. Siapa yang mengutus Yesus? Ya kan itu makanya saya tanyakan kakak tadi. Oke. Saya lanjut. Anda bertanya sesuatu yang lompat, tidak ada relevansinya sebenarnya. Ketika kita mempermasalahkan tentang Yesus apakah utusan atau bukan, Anda lompat bertanya tentang apakah Yesus sama dengan Isa. Ini jauh, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kembali ke topik itu. Tanya, Kak. Tidak masalah, kan saya sudah katakan, even pertanyaan sekonyol apapun dari Anda, saya akan jawab insya Allah. Ya, kecuali Anda ngeyel. Tolong di-mute dulu. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama? Saya berkali-kali menjawab dengan jawaban yang tetap sama. Sepakat dengan Ibu Rita Wahyu, bahwasanya Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Silakan. Berarti ada kesamaan ya? Coba Anda pahami jawaban saya. Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Oke. Terus kenapa temanya Kak Nora tadi bilang Yesus tidak ada kuasa? Karena memang dia tidak berkuasa. Baik Isa ataupun Yesus bukanlah manusia yang berkuasa. Iya.
kan beda Kak, manusia yang berkuasa sama manusia yang tidak ada kuasa. Kalau Anda mau membahas Yesus, Yesus itu tidak berkuasa, dalilnya kuat. Dia yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Apa bantahan Anda di situ? Iya, dia nggak berkuasa, tapi dia kan punya kuasa. Dia tidak berkuasa tapi punya kuasa. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini Kak, Hmm. dia memang ini apa namanya utusan kan, dia utusan kan. Hmm. Terus tadi Kak Nora bilang apa temanya Yesus tidak ada kuasa. Ya, saya sudah tunjukkan dalilnya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Clear. Iya, tapi Lalu? kan kita lihat sendiri dia ada kuasa-kuasanya yang setelah Apa kuasanya? ya kayak menghidupkan orang mati. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Elisa juga benar. seperti itu. Baru melihat orang buta bisa melihat. Murid-murid Yesus juga mampu. Bahkan nabi palsu pun bermukjizat. Jadi kalau ada tokoh-tokoh kitab, ya. sebentar, saya luruskan pemahaman Anda. Jadi kalau Anda mengatakan orang-orang yang memiliki mukjizat itu adalah orang-orang yang diberi kuasa, yes. Bukan berarti mereka adalah berkuasa dari dirinya sendiri. Tapi mereka diberi kuasa oleh Tuhan Rabbul Alamin sehingga mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia dengan seizin Rabbul Alamin. Contoh Musa. Musa memiliki kuasa membelah lautan. Apakah dia Tuhan? Bukan. Contoh Elia dan Elisa. Mereka berkuasa menghidupkan orang mati. Apakah dia Tuhan? Bukan. Dan contoh lagi Ibrahim. Contoh lagi Yakub yang bertengkar dengan Tuhan. Kemudian Tuhan kalah. Apakah dia Tuhan? No. Maka kalau yang dimaksud mereka diberi kuasa para nabi, yes, kita sepakati. Tapi tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri. Karena mereka adalah makhluk yang diizinkan berkuasa. Maka apa bantahan Anda terhadap argumen Kak Nora bahwa Yesus tidak berkuasa? Silakan. Penulisannya itu Kak, kan Kakak sendiri tadi bilang dia dikasih kuasa sama Tuhan kan. Kalau diberi kuasa, maka kuasa itu tidak datang dari dirinya sendiri, brother. Tapi tapi kan ada kuasanya walaupun diberikan Kak. Iya, artinya dia adalah orang yang diberi kuasa. Nah, diberi kuasa. Terus kenapa dibilang Kak Nora tadi Yesus tidak Dia ada kuasa? tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Artinya dia bukanlah Rabbul Alamin, bukanlah segala-galanya, tetapi Iya, saya melainkan paham. dia pintar kalau sudah Saya paham. Cuman bahasa tulisan Kak Nora tadi berarti salah. Harusnya dia bilang Loh. Yesus tidak berkuasa. Jangan Yesus memang tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tapi dia diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa itu artinya tidak berkuasa. Gimana sih? Contoh kakak dikasih kuasa. Berarti kakak ada kuasa kan? Saya diberi kuasa. Ada kuasa berarti kakak kan? Saya diberi kuasa. Iya, contoh kakak diberi kuasa, tapi kakak punya kuasa. Iya, Otomatis saya kakak diberi, akhirnya saya diberi kuasa. Karena saya diberi kuasa, maka saya bukan memiliki kuasa dari diri sendiri. Iya, tapi Ya. memiliki kuasa kan? Saya diberi kuasa, saya tidak memiliki kuasa. Gimana sih? Iya, Saya kan? tidak punya kuasa, lalu diberi kuasa. Makanya saya akhirnya mampu berkuasa atas siapa? Izin sepemberi kuasa. Kakak mampu jadi berkuasa kan? Ya, dimampukan kemudian, tapi bukan dari diri sendiri. Iya, pokoknya kakak mampu jadi berkuasa kan? Iya, diberi kuasa. Aduh ya Allah, kayaknya ngomong berkali-kali ini kenapa sih? Saya ini kakak yang tadi, Kak, nggak iya. Yesus diberi itu kuasa. adalah manusia yang diberi kuasa. Iya. Berarti kuasanya dari dirinya sendiri atau dari yang lain? Oke, aku terima. Oke. itu. Aku terima kalau kuasa dia itu dari Tuhan. Oke, aku terima. Otomatis dia punya kuasa kan? Dari Ya, Tuhan, betul. Dari Tuhan itu. Terus kenapa Kak Nora bilang Yesus tidak ada kuasa? Kan saya Tidak sudah ada kuasa jelaskan loh, Kak. substansinya. Dia tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tetapi kuasa itu diberikan Tuhan kepadanya. Aduh, gimana sih ini orang nih?
Iya, Pak. Karena ini kan panjang, nggak mungkin Kak Nora menuliskan Yesus adalah orang yang tidak ini kan panjang. Tapi kita fokus kepada klaim kebanyakan orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah pemilik kuasa. Dialah yang memberikan kuasa kepada nabi-nabi. Dialah Tuhan seluruh alam. Ini doktrin yang kami bantah, mengatakan bahwa Yesus itulah sang segala-galanya. Tapi kalau kita bicara Yesus adalah diberi kuasa, kita terima. Dia diberi kuasa sama seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi diberi kuasa, diberi mandat oleh negeri ini memiliki kuasa di negara kita. Tapi Pak Jokowi bukanlah penguasa alam semesta, bukanlah Tuhan. Tapi dia diberi kuasa, diberi mandat. Artinya kuasanya itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi diberikan, dan itu sementara, tidak absolut mutlak untuknya sendiri. Paham? Jadi kalau saya sudah jelaskan, jangan diputar-putar lagi. Paham jadi ya? seharusnya lebih baik dibikin di situ Yesus tidak ada kuasa dari dirinya. Jangan bilang Yesus tidak ada Ya kan kuasa. sudah saya sampaikan kepada Anda. Anda sepakat kalau Yesus tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri? Sepakat? Sepakat, tapi dia punya kuasa. Ya udah, sama Musa juga berkuasa. Nabi Muhammad juga berkuasa. Saya juga berkuasa. Anda tahu saya bisa menurunkan Anda dari sini? Bisa. Nah, kalau begitu apa bedanya saya dengan Yesus? Iya, bukan bedanya, cuman Nah. penulisan itu tadi yang saya permasalahkan, Kak. Jadi saya sudah jelaskan maksud dari tulisan tersebut. Yesus tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Sudah saya ulangi beribu-ribu kali. Saya capek yaudah. mengulanginya ya. Kalau itu Nah, saya terima, oke. Kak. Saya Berarti itu Anda terima. percaya bahwa Yesus tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri? Kalau masalah itu nanti dulu yang ini masalah tulisan, masalah judul dulu, masalah judul. Berarti salah. Judulnya saya sudah Uni, jelaskan, Uni. Kak Nora Izin, Uni. dibenarkan. Silakan. Sedikit Uni. Tuan, kamu udah pernah nggak sih buka Komal? Kalau kita membuat judul tema ini nggak bisa kepanjangan, terpotong dia, paham kau? Ya udah, makanya jangan dibuat judul itu kalau nggak bisa, Kak. Bibir kau, memang Yesus tidak ada kuasa kok. Kan? Nggak ada kuasa katanya kan, Kak? Nggak ada kuasanya sebagai Tuhan. Iya itu bilang Yesus tidak Dia ada hanya kuasa memiliki sebagai Tuhan. mukjizat. Bedakan, mampus kau kan? Kok tema pula yang kau urus? Tidak bisa tuh dia punya apa? Nggak cukup itu aja sudah kurang itu. Mau kupanjangin tadi. Pula dia, aduh ya Allah ya Rabbi. Anak saya yang mengkick di anak saya. Biarin aja, itu hak anak saya di situ. Bunda, assalamualaikum Bunda, Uni. Ya silakan. Yang Kristen yang Jadi lain begini ya. sebentar. Oke, Begini saya teman-teman izin- Kristiani. Saya izin dulu Leb ya, Bunda ya. Oke, Saya oke. lebih cocoknya untuk membasmi para bajingan-bajingan di lapangan yang oten-oten menghujat ini, Bunda. Ya. Sehat selalu, Jadi Bunda, begini. Uni. Siap, Pak Assalamualaikum. Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya di sini mengajak teman-teman yang adalah manusia memanusiakan diri kalian di sini. Kalian mengatakan, ya, ada yang mengatakan Yesus itu adalah setara dengan Bapa. Ada yang mengatakan bahwa dia ada. Ternyata ada teman-teman kita yang dari kalangan Kristiani mengaku bahwa kitab sucinya adalah Bible, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, atau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Rabbul Alamin. Ibu Seni salah satu contoh. Beliau percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya mau konfirmasi, Bu Seni, Anda percaya Yesus ciptaan atau pencipta? Silakan. Yesus itu diciptakan oleh Allah. Dasarnya boleh tahu? Dalil yang Anda gunakan? Kalau nggak salah, tunggu ya. Diciptakan. Luar biasa ya teman-teman. Itu kenapa? Jadi di Kolose 1 ayat 15. Coba buka bacakan situ, saja. Mbak. Bacakan saja, sister, biar Saya lebih dulu, fair. ada yang nggak bawa Oke. Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15 bahwa di situ Yesus Kolose 1 diciptakan. ayat 15. Oke, saya bacakan teman-teman ya. Iya. Ini adalah pertanggungjawaban dari Ibu Seni yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, bukan dari kita. Ya. Kolose 1 ya. nomor 12. Ya. Oke, kita baca. Kolose 1 ayat 15. 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini dasar yang dibawa oleh Ibu Seni, bukan dari saya. Bukan dari saya, ingat ya. Iya, dari Alkitab. Maka pantaskah umat Islam berdiskusi dengan umat Kristiani sampai mati? Pantas.
Kenapa? Pantas. Karena pada akhirnya kami umat Islam selalu mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dengan orang-orang mengaku Kristen, namun yang betul-betul bisa dipercaya menggunakan literasinya itu tidak semua. Maka pada akhirnya kenapa saya, Bang Zuma, teman-teman apologet itu selalu berdiskusi by personal dengan teman Kristiani? Ini alasannya salah satunya. Apa itu? Karena ternyata semua jawaban teman-teman Kristiani terkait tentang Yesus pun berbeda-beda. Maka motivasi saya hadir dalam Rara Dialektika mengedukasi, memberikan knowledge, pengetahuan bahwa ternyata internal Kristen sendiri itu belum selesai terkait siapa Yesus. Maka alasan yang kedua kenapa saya harus berdiskusi adalah karena ternyata ajaran Kristen tidak sama semuanya. Kita harus explore supaya umat Islam bersyukur atas rahmat Allah di mana tentang tauhid kita tidak pernah berkontradiksi satu sama lain. Inilah menariknya agama Islam. Nah, lanjut ke dalam ranah rasionalitas. Ibu Seni, kemarin saya pernah membawa tema. Tema saya mungkin akan membuat Anda tersinggung, tapi kebenaran itu tidak mengenal perasaan Ibu Seni. Saya mengatakan, kalian yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya mengamalkan ajaran manusia, bukan pengajaran dari Rabbul Alamin. Ibu Seni ada tanggapan tentang tema saya dan statement saya ini? Silakan. Itu kan berdasarkan Alkitab, Ibu toh. Jadi ayat 1:15 bahwa Yesus diciptakan, di Yohanes 3 ayat 14 saya buktikan saja melalui Alkitab, bukan kata-kata saya tapi kata-kata dari Alkitab, karena Alkitab itu adalah kebenaran, itu adalah firman Allah. Jadi saya selalu kasih ayatnya. Saya tidak mau asal ngomong, yang penting yang jelas ada ayatnya di Alkitab. Itu di saya Yohanes minta 3 ayat tanggapan, 14 juga. Sister. Saya minta tanggapan terkait pernyataan saya. Pastor Adi silakan naik ke atas. Saya memiliki sebuah statement dan saya bertanggung jawab dengan argumen saya bahwa ajaran Kristen, entah Unitarian, entah Sabelian, entah Tritunggal, entah Marcionisme, apapun nama denominasi, selagi berpegang teguh kepada Bible, maka kalian adalah orang-orang yang mengikuti ajaran manusia. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat, Mbak. Oke, silakan dibantah. Apa dasarnya? Ya, karena Alkitab adalah kebenaran. Itu ada Coba Alkitab, itu definisikan adalah kepada saya. Allah. Apa definisi kebenaran menurut Ibu? Ya, kebenaran itu ya menyembah Allah yang benar. Ya, itu Allah. Menyembah Allah yang benar. Itu kebenaran perspektif Anda, oke? Coba ajarkan saya bagaimana cara menyembah Allah yang benar menurut para nabi termasuk Yesus. Silakan. Ya, kalau setiap agama kan beda-beda cara menyembahnya, kan, Bu? Maka saya Yang minta penting kepada Anda kita- untuk membuktikan bahwa ajaran Anda ini ajaran dari Tuhan, bukan ajaran manusia. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara menyembah yang benar menurut Abraham, Moses, dan Yesus. Supaya Anda ini dibenarkan karena memiliki kitab suci yang katanya benar tadi. Maka saya menuntut kepada Anda, buktikan bahwa ajaran Anda bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Anda yang terdapat dalam kitab suci Anda, bahwa Anda mengamalkan amalan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Maka tunjukkan kepada saya bagaimana cara penyembahan menurut Yesus. Silakan, yang Anda kerjakan saat sekarang ini. Ya, setiap agama, Mbak, pasti beda tuh cara penyembahannya. Tentu. Kalau kita ya duduk, nangis, usuk, atau masuk dalam kamar, kita berdoa. Karena Allah tidak melihat bagaimana cara kita berdoa, atau bagaimana cara kita berdoa. Frank di Bagaimana mute. cara kita berdoa. Karena Allah melihat hatinya kita, bukan cara kita berdoa bagaimana. Begitu, no, ya, hati kita yang Bu dia Seni lihat. paham tidak pertanyaan saya? Bu Seni, saya diajarkan sama Kian Santang. Kang Kian Santang mengajarkan bagaimana cara pakai jilbab yang bagus. Maka saya dapat pengajaran dari manusia. Saya ikuti. Kemudian saya diajarkan bagaimana caranya sholat. Maka Allah saya katakan, sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kalian. Siapa yang ngajarin saya? Allah. Dalam mana? Al-Quran. Maka ketika saya sholat, sesungguhnya saya sedang menjalankan perintah Allah untuk mengikuti Nabi saya. Karena Nabi saya berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat. Maka apa yang saya lakukan dalam ritual keagamaan saya, mengikuti perkataan Tuhan saya, yaitu Allah Azza wa Jalla.
yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Maka saya bertanya kepada Anda, kita sudah masuk ke fase selanjutnya. Anda adalah orang yang tinggal selangkah lagi membuktikan bahwa apa yang Anda imani ini ada dasarnya. Maka ketika Anda mengatakan kebenaran itu adalah menyembah Allah yang benar, pertanyaan saya, bagaimana cara menyembah Allah yang benar menurut yang diajarkan oleh siapa yang Anda jadikan tokoh keagamaan Anda? Mungkin Yesus, Musa, atau Abraham, silakan. Atau Paulus, atau Petrus, atau Yohanes. Maka tunjukkan kepada saya bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar menurut Yesus, silakan. Yang Anda laksanakan sekarang, my sister. Yang Anda ikuti sekarang ya, by the way. Kami laksanakan ya masuk ibadah, duduk. Seperti apa? Toh, Seperti apa? Dengan ceramah. Di mana Dengan diajarkan Yesus? ceramah. Maksudnya? Yang Anda ikuti itu pengajaran siapa? Yesus. Di mana Yesus ajarkan seperti yang Anda sampaikan? Makanya Mbak begini, kalau saya begini. memberitahu tentang kebenaran, saya harus berdasarkan Alkitab. Jadi satu persatu. Nah, Kan memang yang saya minta bahas- berdasarkan yang kita Bible. bahas sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini kan tentang Yesus. Makanya saya persiapkan tentang Yesus. Oke. Siapa itu Yesus? Anda belum mempersiapkan Saya data? belum persiapkan data. Siap. It's Saya okay, tidak it's okay. Saya persiapkan sangat dulu senang yang sekali. lain. Tidak masalah. Terima kasih Ibu Seni telah jujur kepada saya. Saya tunggu Anda untuk membuktikan bahwa Anda itu betul-betul mengamalkan ajaran Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan mengamalkan ajaran bapak-bapak gereja yang mana manusia biasa yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Buktikan kepada kami bahwa Anda betul-betul pengikut Kristus, bukan penyembah Yesus atau penyembah bapak-bapak gereja. Siap Bu Seni? Saya tunggu Anda next time kalau Anda bawa data. Gimana? Kak Nora ada yang mau dilanjutkan dengan Kak Seni atau Kang Kian Santang, silakan. Saya clear dengan Kak Seni karena saya menunggu beliau untuk membawa data selanjutnya, membuktikan bahwa apa yang beliau ikuti itu betul-betul sesuatu yang punya dasarnya, sesuatu yang betul-betul datang dari Tuhan. Silakan Kak Nora. Oke, saya sapa dulu Frankie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kian Santang. Frankie, buka mute-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Frankie, agama apa Bang? Selamat siang. Iya. Agama Katolik. Oh, Katolik ya. Mau diskusi sama Uni? Atau mau tanggapin yang tadi? Iya, Bang boleh. Frankie udah nyimak. Bang Frankie kalau bisa cari tempat yang Belum. agak sedikit apa? Yang sedikit agak sepi gitu loh. Bisa Bang? Ada nggak tempat situ agak sepi? Suara noise-nya kedengeran kali. Halo. Bunda, boleh saya masuk ke ini sedikit aja ke Ibu Seni. Bang Frankie di mute dulu, noise banget. Ya silakan. Bu Seni, monitor Bu Seni. Salam, selamat sore Bu Seni. Sore. Ya, Bu Seni, saya pengen tahu Bu Seni, yang Bu Seni imani ini original tag-nya apa? Bible ini original tag-nya apa terjemahannya Bu Seni? Bible. Iya, original tag-nya apa terjemahannya Bu? Yang sama dipakai dengan kalian, no? Enggak, beda Bu. Kalau kita kan Quran Bu. Oh, kita Alkitab. Iya, maksud saya yang Ibu Seni imani ini terjemahannya atau original tag-nya Bu gitu loh. Ya, Alkitab kan cuma satu. Satu Isinya berarti sama semua. yang bahasa Indonesianya berarti ya Bu ya? Yang terjemahannya. Iya, bahasa Oh, baik. Berarti Yesus itu berfirman di dalam bahasa Indonesia, Bu. Ya karena kita kan orang Indonesia, kalau Iya, harus betul. diterjemahkan. Setuju saya, Bu. Saya juga orang Indonesia. Berarti Yesus berfirman di dalam bahasa Indonesia ya, Bu ya? Tidak, dia tidak berfirman dalam bahasa Indonesia. Di mana dia dulu di situ ya bahasa itu dia pakai. Cuma supaya kita lebih mengerti, jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak semua orang pintar bahasa lain ya kan, begitu. Supaya lebih Berarti cepat. yang Ibu imani Dan sama- berarti dalam terjemahannya ya, dalam bahasa Indonesianya ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, berarti yang akan dibawa nanti ke ranah perdebatan sama Uniripa ini berarti yang dibawanya bahasa Indonesianya. Ibu tidak meyakini original tag-nya berarti ya, Bu ya?
Yakin lah, yakin. Karena apa? Kalau diterjemahkan lebih gampang. Dia kan sama isinya, cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ibu tahu dari mana kalau isinya sama, Bu? Original teks sama terjemahannya, Bu? Ya sama lah. Kalau kita buktikan itu beda gimana, Bu? Begini ya, saya tidak mau berdebat masalah itu. Yang penting kan gimana? Maaf, Bu, kalau gitu ya, Bu ya. Maaf kalau gitu, Bu. Saya kira Ibu bisa, Bu, itu membuktikan itu, Bu. Saya bisa membuktikan, tapi saya tidak mau berdebat. Karena walaupun saya benar, saya tidak mau bilang, oh saya benar. Yang penting saya sudah memberitahu tentang kebenaran. Adapun Tapi kalau menurut saya Ibu salah, Bu. Soalnya beda, Bu. Original teks sama terjemahannya jauh berbeda. Ibarat langit dan bumi, Bu. Kalau misalnya Bapak yang bilang salah, ya berarti Bapak bilang salah. Enggak, no? bukan saya yang bilang salah. Emang aslinya, Bu. Salah, Bu. Halo? Oke, Bunda Nora, saya ngebuka segitu doang. Silakan dilanjut. Makasih Ya, banyak, Bu oke. Seni. Mohon maaf ya. Ya, saya sapa dulu si tukang fitnah, Bodat, Bani Kunarion. Bojang, Kepas. Nggak heran saya Uni ya, dia ini walaupun saya hantam dia punya muncung maksudnya dengan kalimat apa, tetap aja dia mau naik ke rumah aku nih. Kenapa kok Kepas? Kepas? Ada lagi yang mau kau fitnah di sini Kepas? Jadi nggak pernah saya memfitnah. Alah, udahlah Kepas, itu masih ada bangkian santang saksinya Kepas. Bertobatlah kok Kepas. Setidaknya memang kalau kau masih menyembah Yesus. Kak Nur. Bentar. Teman-teman yang di bawah tidak perlu menyerang Kak Seni secara personal ya. Beliau tidak Iya, janganlah. Nggak boleh Tunjukkan kalau bahwa Islam beliau masih rahmatan lil santun. alamin. Udah Iya, kalau beliau banyak masih agama ya Islam masuk Kristen. Diamlah kok Kepas dulu kau. Kau dengarkan dulu saya Kepas. Kau dengarkan dulu saya Kepas. Room saya ya. Kalau kau mengadakan fitnah di sini, ya, itu ada anak saya yang terkasih di dalam nama Tuhannya Yesus. Yesus. Itu akan lempar kau. Tuhan Yesus dong. Coba Kak, Tuhannya. sebentar Kak. Boleh nggak aku sebentar sama dia Kak? Ya, silakan. Nggak apa-apa, nggak Udah apa-apa. banyak, Uni. Saya nggak udah keturunan banyak dia. orang, udah banyak yang menyembah Yesus. Iya Kepas. Udah banyak agama Muslim masuk Kristen. Agama Muslim masuk Kristen. Ya Diksi jelas. kau aja nggak jelas. Agama itu bukan orang. Agama Iya. Muslim masuk Kristen. Bukan, maksudnya Apa? pengikut Nabi Muhammad itu udah banyak masuk sudah Kristen. banyak orang-orang Islam yang menyembah makhluk berkelamin dan disunat hari ke-8. Dan Itu Tuhan yang pandangan terkutuk Ibu. di tiang Loh. Berarti menurutmu Yesus nggak berkelamin? Berarti Bukan, menurutmu tadi kan sudah banyak orang Islam yang menyembah manusia yang mati terkutuk di tiang salib. Udah banyak yang contoh Iya, aku kan nih, ini tanya. contoh, tunggu dulu, contoh Aku cuma mau konkret nih. tanya, sudah banyak manusia yang menyembah kepada manusia yang tadinya berkulub, dipotong hari ke-8 kulubnya, menetek kepada ibundanya, dan ternyata makan ikan goreng. Begitu? Demi Allah, demi ilahi. Tunggu dulu, saya dulu ngomong. Saya lagi bahwa ini- konfirmasi. Sudah banyak orang Islam yang menyembah kepada manusia yang kakinya diciumi oleh pesundal. Botak, lu nggak usah demi Allah, demi Itu. Allah, demi Yesus, lu Tuhan lu Yesus, bukan Allah, botak. Saya cuma mengkonfirmasi. Sama itu. Sudah Sama apa ada yang beda? menyembah kepada manusia yang mati di tergantung. Ini, dengar, tunggu dulu ya. Yahweh, Elohim. Apa Yahweh Elohim? Ada Apa di sini ya? nggak ada yang jualan cakwe. Di sini nggak ada yang jualan cakwe. Jangan bawa cakwe ke sini. Jadi gini ya, jadi gini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sudah banyak orang yang Islam menjadi Kristen tak menunjukkan data, sebenarnya ini bukti keterguncangan iman. Keterguncangan imanmu, brother. Karena melihat hampir setiap hari di Komal Bang Zuma, di Yayasan Geraha Mu'alaf, Pak Dondi selalu posting betapa banyak orang-orang yang tadinya Kristen kemudian menjadi mu'alaf. Dan bentuk keterguncangan imanmu, kau bawakan data palsu yang tidak ada. Bahkan data itu tidak ada. Kau bilang sudah banyak orang Islam. Siapa orangnya yang menyembah manusia berkelamin? Coba tunjukkan kepada saya. Siapa penyembah manusia tersebut dari Islam?
Sebutkan nama. Jadi Satu saja. tunggu dulu. Waktu saya di dalam penjara banyak mantan penjara. banyak- Kau Tunggu narapidana. dulu, saya jelaskan dulu, saya jelaskan, tunggu dulu. Pakai Paulus Banyak, ya. tunggulah Nora, Napi tunggu dia Nora. kasih Paulus, Ini kan cuman dia pemerasan. Dia pemerasan. Pakai Paulus, napi. tunggu dulu Nor. Kau lucu aja, tunggu dulu deh, aku cerita dari dulu. mantan napi. Kuclok. Tak, berapa tahun lu dulu di kerangkeng tak? Tunggu dulu, Nor. Tunggu dulu. Berapa Saya tahun, Pak? ngomong dulu. Belum selesai supaya saya bilang bahwa lanjut, banyak yang Kristen, masuk Kristen. Jadi gini. Iya, biar Oh, banyak tetap. Kristen. Ketika saya di dalam penjara Rutan Salemba, saya masuk Oh, ke Rutan gereja, Salemba. teman-teman. Nah, masuk ini agama Islam. Dibilang, "Bang, aku mau Oh, lu masuk di Salemba, Kristen." berarti lu pemerasan sama narkoba ya? Batak. Dengar dulu, Kian. Kan saya bilang, saya bicara data. Ini Pas mute kan dulu dia moderator, mute kan dia dulu, jangan diturunkan, mute kan dia. Ternyata waktu kemarin waktu ditanyakan soal yang apa dia nih ke bares ke kantor polisi itu kan ke kantor apa namanya kementerian. Nah baru ditunjukkan si Kepas ini kasusnya ini kan ada kawan itu polisi memang dia di bagian itu dia bilang begini dia bilang gini bang katanya abang kalau datang membuat laporan si Kepas bang kami nggak mau lagi bang kenapa udah anggap aja tuh orang gila bang orang gila tuh bang di rutan aja katanya di rutan dia ngomong aja itu tuh kawan sekamar dia kawan setahanan dia satu sel dengan dia bilang gini ini si Kepas ngomong apa saja kami nggak bisa tidur. Ya coba aja tengok. Coba tengok Iya, Bunda Bang. Nora, dia itu mukanya mulut semua. Mata nggak ada, hidung nggak ada, itu mulut semua mukanya. Makanya dia ngoceh terus tuh. Bilangnya Tunggu dulu. Kita nggak bicara tentang fisik. bayangkan, Kita nanti lah dulu. Ini tadi kan bicara udah data. dibilang kau dianggap ODGJ sama polisi udah malas nangkap kau itu capek kami gak dia ngaku-ngaku dia katanya apa ketua LSM masa ketua LSM yang tidak terdaftar LSM Kok ini yang kita bahas, Nor? Bukan. Kok ini yang kita bahas? Bukan Paulus kau dia ngaku Bukan, ada tunggu dia dulu, ketua Nor. LSM-nya dia Uni gak terdaftar. Orang LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat terdaftar. Ini nggak ada. Tapi ngaku ketua. Anggotanya aja gak jelas siapa. Dasar kau sama si Frankie aja udah Uni. Kok diam sini kau? Mute Bukan kau. dulu. Udah Udah banyak. Kepas turun. Enggak, kita bicara data. Kenapa kalian nggak mengakui Yesus Tuhan? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Bentar lagi kau dibuang kok sama anakku kau. Buang sampah Dek, pada harusnya tempatnya. harusnya lu naik ke sini, jangan pakai jas kayak gini, jangan pakai dasi, pakai baju tahanan, bisa nggak? Ada nggak baju tahanan? Ih, ketawa dia. Aduh. Ya kita nggak usah lanjut lah, nggak usah lanjut biarkan. Oke Frankie, Anda seorang Katolik, ada yang mau ditanggapi dari diskusi saya dengan Kak Seni tadi silakan. Ya. Diskusinya tentang apa? Ya, Kak Seni adalah seorang yang mengakui bahwa orang tersesat adalah yang menuhankan atau mengalahkan Yesus. Anda sepakat atau tidak? Tidak, itu saya imani. Oke, silakan. Dasarnya apa ketika Anda mengalahkan Yesus? Dasarnya ketika saya mengenal Yesus dari orang tua, ada perkataan Yohanes ayat 14. Ayat 14. Bahwa akulah jalan kebenaran. Tidak Maaf, ada Anda satupun salah. yang dapat. Anda salah, orang tua Anda ketemu dengan berbohong, Allah. bisa jadi Anda dibohongi oleh orang tua Anda ya. Inilah Tidak, itu kenapa kan imani. besok-besok kalau Orang tua saya bukan mengimani. orang tua Anda memberikan sesuatu yang salah, brother. Saya di sini mengungkapnya. Jadi jangan ya Anda tidak perlu marah kepada orang tua. Besok-besok kalau orang tua Anda bilang apa, jangan percaya begitu saja. Cross check dulu, ajarkan orang tua Anda, "Mak, ini salah, Mak. Yohanes 14 itu bukan itu, Mak. Yohanes 1:14 itu artinya adalah bukan aku adalah jalan kebenaran, bukan. Yohanes mana? Kayak pastor itu, Yohanes 14 ayat ke-6, jelas. Jangan Anda bilang karena Yohanes 14, kenapa? Karena nanti Anda salah-salah. Tuh.
Pastor Adi naik, Pastor, bantu saudara-saudara Anda, Pastor, karena mereka menyampaikan sesuatu yang terkadang tidak selesai. Pastor Adi naik. Nah, bawa di sini gini, bawa data, brother, biar Anda tidak salah-salah. Saya katakan nanti ibu Anda berdusta. Coba tunjukkan datanya. Oh, pasal sekian, ayat sekian, biar jelas. Iya, tapi tadi saya kan sudah jelaskan Yohanes 14. Apa? Ayatnya saya lupa. Ayat nomor berapa? Nah, begini, brother. Ketika Anda berbicara tentang ayat sesuatu 6 yang tadi. sangat penting. Ayat 6. Ayat 6 tadi Kak. Berterima kasih Anda kepada Pastor Adi. Pastor Adi naik ke atas. Ya, silakan. Ya, silakan. Salahnya di apa kalau saya mengimani Oke. Kristen? Oke. Salahnya adalah ketika Anda berbicara tapi realitasnya tidak seperti yang Anda bicarakan, itu namanya berdusta. Anda mengatakan Anda Realitas. Kristen. Ya, saya tunjukkan. Ini saya menunjukkan dulu. Kristen Ya, artinya maksudnya adalah realitas pengikut bagaimana? Kristus. Ini saya tunjukin. Ya, Anda mengaku Kristen. Anda tahu tidak arti Kristen apa? Iya, pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus, pengakuan Anda. Tapi Anda sebenarnya adalah penyembah Yesus. Karena yang namanya pengikut Lah, tidak mesti bagaimana harus penyembahnya? Sabar. Tadi kan topik kalau yang tadi saya jelaskan kan Yohanes 14 ayat 6. Ya, kami tidak bantah itu. Ketika di Yesus situ berkata, kan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Akulah Di mana jalan di situ? kebenaran. Betul, Yesus tidak adalah ada jalan. satupun yang dapat bertemu. Yesus Tidak ada yang adalah dapat jalan, bertemu Bapa betul. kalau tidak melalui aku. Bohong. Buktinya Henok dan Elia Ya. sudah bertemu dengan Bapa tanpa perantaraan Yesus. Nah, jadi ketika Anda mengimani bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," di mana di situ Yesus mengatakan bahwa Dia adalah tujuan. Dia hanya jalan. Para nabi adalah jalan karena memang perantara. Maka ketika Anda mengalahkan Yesus, dasarnya apa? Silakan. Gimana? Ketika Anda penyembah Yesus, bukan? Ya, penyembah Siapa yang Tuhan. perintahkan? Tuhan Allah. Tuhan Allah atau Ya, Yesus? Di mana Yesus kalau sebagai Yesus adalah gambaran, Allah? Sebagai Allah, gambaran Allah. Di mana ayatnya tertulis? Lah, Yesus kan dari Bapa itu sendiri. Segala sesuatu itu Dia dari adalah- Bapa. Apakah segala sesuatu adalah Bapa? Iya, Coba baca di kitab Anda. Dia itu Karena adalah- memang segala sesuatu dia dari Bapa. adalah- dia adalah Bapa yang Berarti Yesus adalah Bapa. berinkarnasi menjadi manusia. Yang berinkarnasi itu Bapa berarti. Iya, kan kita Berarti yang manusia mati kan di tiang serupa salib dan adalah segambar Bapa. dengan Allah. Bentar dulu. Yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Bapa. Bagaimana? Iya, Bapa yang berinkarnasi jadi manusia. Yang berinkarnasi menjadi manusia bernama Yesus adalah Bapa. Oke, yang mati di tiang Ya. salib adalah Bapa. Gini aja Mbak, logikanya. Pastor Adi dengar ya. Kalau kita Kalau Jangan kita- pakai logika. gini aja. Bentar. Jangan Gini pakai aja. logika dulu. Saya sedang kita buat mengkonfirmasi perbandingan aja, keyakinan Anda. Nggak gini aja Mbak. Jangan perbandingkan Kan judulnya dulu. Mbak kan judul. Sabar, judulnya Mbak kan Saya Kristen, sedang ajaran menunjukkan sesat. Sekarang kenapa gini aja. kami harus selalu berdiskusi dengan kalian. Sekarang Anda yang sekarang mengambil- Mbaknya nunjuk aja alanya Sebentar, Islam Frankie, bagaimana, Frankie, alanya sebentar, Kristen sebentar. bagaimana. Sebentar dulu Frankie. Bentuk alanya Islam itu bagaimana? Aduh ya ampun Fred, sebentar Saya mau dulu tahu Frankie. bentuk alanya Islam, biar Host kita yang buat ngomong perbandingan. Frankie, sebentar dulu Frankie. Kalau bisa Pastor kita Adi, diskusinya baik-baik. karena nggak apa, Pastor Adi kirim permintaan karena nggak bisa dijambak karena akun privat. Kirim permintaan ya. Yuk, lanjut. Ya, Oh, jadi begini gitu aja, teman-teman Frankie. ya. Kenapa kita selalu harus berdiskusi dengan umat Kristiani? Dengar, dia Katolik. Anda tahu Katolik ini? Katolik adalah mayoritasnya memiliki paham Tritunggal. Uno substansi tria persona. Tapi apa yang dipaparkan oleh Frankie, dia mengkhianati Konsili Nikea 325 Masehi. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Sementara dalam perisai Trinitas, definisi Tritunggal, Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father, tapi mereka adalah God. Halo Riva, Nanti izin ya, masuk. Nanti saya dengan Frankie. Izin dulu nih ya, Uni, Anda- sebentar. Uni, sebentar aja Uni. Jubri,
Yes. Jubri. Halo Riva. Ya sebentar dulu El, kalau kau nggak kondusif saya suruh moderator kalau nggak kondusif turunkan aja ya nanti ya. Saya minta tolong. Bunda Nora, Jubri. saya izin turun ya. Bunda Nora. Oke, Uni oke, Rifa, oke, saya Bang. siap-siap OTW ya Uni Halo, Rifa ya. Rifa. Jajak kalau bihari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang masuk ke room saya kondusif. Saya nggak mau di sini timpati di suara seperti pasar. Di sini nggak ada jualan. Di sini yang ada diskusi. Sabar. El Jubri. Jangan egois Sebentar gitu dulu. dong. Wih. Tolong dengerin yang ngomong ya. Sabar. Sebentar, saya ini host loh. Saya yang berhak mengatur room saya. Saya ada kuasa. Iya, tapi jangan sena udelmu memfitnah. Ya, jangan sena astagfirullah. perutmu. Sabar dulu, Ya. yang dari tolong Ya, moderator, Jangan sena udel. mampus saya nak udel kau tuh saya nak. Saya punya room kok. Jubri. Ya, siap. Jubri. Ya, siap. Kristen Bang. Ya, saya orang Kristen. Ya, alhamdulillah Anda santun. Melkisedek. Masa ditanya lagi? Kemarin kan udah. Iya, Barat. Mana tahu kau lagi di WC, kau taruh di sana, jauh gitu loh. Biar monitor. Apa itu? Apa? Ada kemarin itu langsung ini. Udah, lu mute aja sama si Frankie dulu. Lu mute aja dulu sebentar, ya. Silakan Uni. Pastor, tolong kirim apa ya permintaan karena akun privat ya, nggak bisa dijambak. Saya minta tolong Kak kondusif Nora. ya. Aku oper handle sama Bang Ben dulu. Bang Ben tolong layani dulu sekitar beberapa menit karena aku on the way dulu. Bang Ben. Oke, jadi saya juga Sama si heran ya. Frankie ya, Bang Ben. Iya. Si Frankie dulu. Apalagi Katolik ya, yang namanya Trinitas atau Tritunggal itu tadi udah dijelaskan sekilas sama Uni. Jadi uno substantia tres personae discreti non separati. Artinya apa? Satu hakikat tapi 3 person atau 3 entitas yang berbeda bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Uno substantia tres personae discreti non separati. Diam. Tolong di mute, yang habis datang di mute. Tolong di mute. Jadi Bapa bukan Putra, Putra bukan Holy Spirit, Holy Spirit bukan Bapa, tapi ketiganya adalah God. Saya juga bingung ini. Banyak yang mengaku Trinitas, tapi pemahamannya pemahaman bidat. Bidat yang dibidatkan bahkan oleh bapak-bapak gereja Trinitas. Ya, itu aja dulu. Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak Ben. Iya, silakan. Jubrison agama Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Iya sebentar dulu Bang, kita ke Frankie. Frankie yang tadi kan dengan apa Katolik, biar enak. Silakan. Kalau si Frankie nggak mau membahas lagi ya nggak masalah. Gimana Frankie, buka mute-nya. Ya silakan. Tadi ini kakaknya bilang konsep Trinitas itu apa? Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Roh Kudus. Bapak bukan Putra, Putra bukan Bapak. Holy Spirit bukan Bapa. Konsepnya bukan begitu. Konsepnya bukan begitu. Gimana coba? Saya pengen tahu konsep Trinitas seperti apa. Kalau kita berbicara Bapa, kalau kita tidak melalui anak, bagaimana kita tahu itu seorang Bapa? Saya Terus tanya jiwa-jiwa yang kita ada konsepnya sekarang. apa? Anda jawab dulu, Ya, jelasin konsepnya itu, konsepnya ya. ke saya. Ya makanya saya mau jelaskan ini konsepnya itu kayak begitu Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cari Terus? dari Bapa turun ke Putra, Putra ke Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh jiwa yang kita miliki, akal sehat yang kita miliki itu adalah roh. Jadi Tuhan Yesus itu kita imani Yesus yaitu sebagai inkarnasi sendiri dari Allah. Sehingga apa yang kita imani Yesus dengan sini kita mengimani Bapa karena Yesus itu datang dari Bapa. Pertanyaannya, Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Jadi ya Yesus itu firman-Nya dari Bapa. Berarti dia bukan Bapa kan? Ya dia Bapa dari Bapa, dia dari Bapa. Artinya dia serupa. Sekarang begini aja. Kalau Entitas yang begini sama aja, atau Bang. beda dengan Bapa? Saya tanya.
Iya, entitas yang sama dengan Bapa. Berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Sekarang kalau kita tidak melihat Bapa, terus kita Saya mau imani tanya, apa? Jawab Kita melihat clear Yesus. dan konkret. Ya, Yesus itu adalah logikanya. Bapa itu sendiri atau bukan? Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, karena Anda firman-Nya. keluar Anda dari Firman-Nya Katolik dari dan Bapa. Tritunggal udah. Yang lain belajar lagi di gereja. Imani saya, kamu Belajar itu lagi di iman gereja. saya. Keluarga Tapi saya judul, yang Katolik, bahkan ada yang pastor. judulnya jangan Saya lebih menghujat. paham Judulnya tentang jangan Anda, menghujat. tentang Katolik. Kau nanti dibidatkan kau Frank. Ternyata kau Jesus only. Ngaku kau pula Katolik. Anda belajar Mana ada Katolik prinsip Jesus only? Trinitas. Biar paham. Begini aja, di sini satu pertanyaan aja, Bang. Itu pastor Pertanyaan kamu aja. mengatakan Nggak, nggak. jadi oneness Satu dia. pertanyaan aja, Mampus. Islam. Udah, Kalau udah, Islam udah. punya Allah kayak gimana? Tolong Rupanya kayak moderator, gimana? Saya anakku cintaku, Allahnya sayangku. Islam tolong. bagaimana? Frankie udah selesai dengan Wujudnya kita. bagaimana Allahnya Islam? Frankie udah selesai dengan kita, tolong. Wujud. Wujudnya ada di apa? Ya lanjut dengan Bang Jubri. Silakan Bang Jubri dengan Bang Ben. Uni lagi apa dulu? Standby dulu. Silakan Bang Jubri. Baik, Bang terima Ben, kasih. monitor Bang Ben. Saya nggak apa-apa, nggak on kamera ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Dalam hal ini kita berdiskusi ya. Boleh kasih narasi di depan dulu ya. Ini silakan prolognya. Ini judulnya adalah Kristen ajaran sesatkah gitu ya. Itu pertanyaan bukan statement ya. Pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Artinya itu pertanyaan. Jadi supaya kita sama-sama belajar, berdiskusi. Karena saya juga nggak mau menyatakan agama tertentu sesat karena saya tidak mengerti agama itu, kan begitu ya. Jadi dalam hal ini kita berdiskusi. Apa yang tadi saya panggilnya Bang Ben ya. Bang Ben. Itu saya sependapat dengan Bapak ya, bahwa Allah, karena saya juga penganut Allah Tritunggal. Saya Kristen. Bang Ben, nanti kalau mau bicara baru dibuka kayak ada suara noise. Ya, lanjut. Nah, kenapa? Karena kita juga punya dasar. Jadi seperti yang Uni sampaikan juga. Kenapa? Karena kita juga punya dasar. Jadi seperti yang kenapa Uni sampaikan itu ya? karena kita juga punya berdengung ya dasar. suaranya? Jadi seperti yang Kayak double ya suaranya. Kasen, tolong langsung di mute kalau naik Kasen. Kalau rasa susah jaringannya turun dulu. Ya, doubling di sini noise. Ada yang live kan ke YouTube. Ya, tolong. Ya lanjut. Oke, jadi saya setuju dengan Bang Ben dan Uni yang tadi sampaikan bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu kesatuan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi setuju tadi Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. But tiga-tiganya itu Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Nah, itu kalau dasarnya itu kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 16. Saya coba bacakan ya. Boleh ada waktu membacakan? Silakan. Sedikit sebentar, si Jubri sebentar. Tolong yang di bawah jangan salahkan moderator saya ya, karena kadang mau seperti itu jaringan. Saya dari tadi sudah mute si Sen, tidak bisa di mute. Ya, jangan salahkan moderator saya. Itu anak saya tuh. Awas kalian ya. Tap layar kalian. Lanjut Jubri Son. Lanjut. Baik, terima kasih. Saya akan coba baca Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya itu, jadi ada yang mengutus ya, itu maksudnya anaknya itu ya. Lalu ada juga di Yohanes 14 ayat 26. Saya akan coba bacakan Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ada Roh Kudus tersendiri. Terus saya akan bacakan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah itu, jadi saya sependapat dengan Uni maupun Bang Ben bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu kesatuan, satu hakikat. Jadi memang kita harus mengakui ya, untuk bukan saya untuk mencari alasan, tapi saya juga menyadari sesungguhnya bahwa untuk mengerti Allah secara utuh, secara sempurna itu kelihatannya mustahil. Tapi kami bersyukur bahwa untuk mengerti Allah kami mendapat anugerah yang sudah diwahyukan di Alkitab. Jadi berdasarkan Alkitab inilah, sesuai dengan iman kami mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kira-kira begitu tanggapan saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan, mungkin dari Kristen yang lain, narasi tentang dogma Tritunggal yang dipahami, apakah sama dengan narasi yang dipaparkan oleh saudara siapa ini tadi? Karena yang sejauh yang kita tahu itulah narasi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja Tritunggal. Mungkin ada yang menanggapi atau mungkin ada yang menyangkal, silakan. Saya Kristen. Izin sebentar. Menanggapi dari pihak Kristen ya Bang Ben? Iya nggak apa-apa, kita pengen tahu dulu narasinya. Oke. Si siapa? Bang Frans, silakan. Dolar, lu kan baru terakhir masuk dolar. Sabarlah. Ada Melkisedek juga sini. Silakan Frans. Frans dari Kristen apa? Terima kasih. Frans, Saya bukan mau menyangkal. Saya Kristen Katolik. Oh, Katolik ya, silakan. Tadi Katolik Ya, Anda saya tadi paham. di situ sudah oneness itu loh. Iya, tadi sebenarnya saya mau bertanya sama Abang Frankie. Iya, udah oneness dia tuh. Iya, saya mau tanya sama Abang Frankie tapi keburu diturunkan duluan, akhirnya saya tidak jadi tanya. Begini, kalau sudah tidak ada lagi yang mau diapakan sama dia itu makanya kami turunkan. Kak Seni, tolong jaringannya lagi jelek. Ini di sini feedback, di mute aja. Ya, Kak Seni. Kak Seni, Saya Kak mau jawab Seni. Mbak yang tadi Tritunggal itu. Sebentar dulu Kak Seni sebentar. Kak Seni kan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi memang tidak masuk lagi nanti sama Kak Seni. Ya. Nyimak dulu sebentar Kak Seni, nanti dulu. Frans silakan apa ya? Mau ditambahkan lagi atau mau diapakan terserah. Iya, terima kasih Mbak Nur. Saya silakan. hanya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Juprisen tadi mengenai Tritunggal. Satu Allah, 3 diri. Itu sebenarnya terjadi dua masa, antara masa Allah, Bapa dan Putra atau Yesus atau anak. Lalu masa yang kedua adalah masa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah 2 masa yang berbeda. Sedangkan Roh Kudus itu sendiri adalah Bapa itu sendiri. Itulah Roh Kudus. Jadi yang dikatakan Bang Frankie tadi bahwa Roh Kudus itu adalah roh kita sendiri, oh tidak, bukan. Saya mau tanya sama dia, itu ada dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3 yang mengenai Roh Kudus berkata kan dengan mulut. Berarti kan itu adalah sosok pribadi. Itulah. Lalu itulah kenapa ada istilah dalam kitab Wahyu perkawinan anak domba. Itu sebenarnya lebih kepada pengukuhan atas yang masa pertama tadi. Masa pertama adalah Yesus dan Bapa adalah satu.
Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, yaitu satu firman, satu kuasa, satu tujuan, yaitu tujuan misi Injil. Lalu masa yang kedua itu setelah Bapa turun ke dunia menjadi Roh Kudus, itulah masa yang kedua. Itulah kenapa Yesus ada istilah perkawinan anak domba. Itu adalah perkawinan antara Bapa yang sudah menjadi Roh Kudus, yang sudah turun bersama para rasul, itu kawin dengan Yesus. Dalam artian bukan kawinan sebenarnya, tapi itu adalah dua pribadi yang berkuasa di Taman Firdaus. Dalam hal ini berkuasa di Taman Firdaus, Yesus dan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun ke dunia dan mengajar Injil, mengawal, membimbing para murid untuk menyebarkan Injil di dunia, bersama para rasul Paulus, Petrus, Barnabas, dan murid-murid yang lain. Lalu Yesus sudah terangkat di surga dan dia berkuasa di Firdaus. Sedangkan surga kekal atau kerajaan Allah itu berbeda lagi dengan Taman Firdaus. Itulah yang akan dituju oleh Roh Kudus itu sendiri. Sekian. Sederhananya seperti begitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyangkal atau menambahkan. Jadi perbedaannya di Roh Kudusnya ya, antara Bang siapa tadi, Jubri sama Bang siapa? Bang Frans ya. Mungkin lebih pada filokue kali ya, kalau saya bisa simpulkan ya. Tapi nggak apa-apa dah. Coba yang lain, teman-teman Kristen yang lain seperti apa? Apakah sama dengan Bang Jubri atau sama dengan Bang Frans? Mungkin ada yang bisa itu open mic. Halo, selamat siang. Halo. Sore. Saya ya menanggapi. Halo, dengar nggak ya? Iya, silakan. Iya, saya Kristen tapi aliran Protestan. Saya Protestan tapi saya juga diajari di gereja tentang Tritunggal, dan saya dengar tadi beberapa kawan menjelaskan tentang Tritunggal. Siapa tadi yang pertama itu ya? Itu saya setuju ya. Kayaknya cocoknya ke situ, sama seperti juga yang saya dapat di gereja. Allah itu satu. Allah orang Kristen itu bukan tiga, pribadinya yang tiga, tapi apa namanya ya? Esensinya atau apa tadi hakikatnya itu satu gitu. Jadi Allah itu adalah sebuah jabatan gitu, bukan nama pribadi seperti itu. Tapi mereka itu tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Demikian, Pak. Sebelum ke Seni, ke Bang Melki dulu dah. Soalnya Seni kelihatannya berbeda ya. Coba Bang Melki. Iya, terima kasih. Selamat sore menjelang selamat sore ya. Kalau membahas Tritunggal sih sebenarnya pemahaman masing-masing Kristen itu berbeda-beda. Seperti saya dari tadi saya dengar semua Kristen ini menganggap Tuhan dalam artian Tuhan kita itu Bapa, dia menganggap itu Allah. Saya pribadi mengatakan Allah dan Bapa itu berbeda. Dengan tegas saya katakan, walaupun dengan pendeta saya jelaskan, Allah dan Bapa itu berbeda. Dia tanya, kenapa berbeda? Lah, Yesus mengajarkan kita apa? Doa Bapa kami kan, bukan doa Allah kami. Dan coba cari di Injil, adakah pernah Yesus menyebut satu kata Allah? Satu kali saja dia sebut, tidak pernah. Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, bukan Allah. Nah, itu saja dulu masalah Tritunggal. Ini katakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu kan Yesus yang mengajarkan untuk membaptis, menjadikan muridnya itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau menyangkut firman dan roh, karena Roh Kudus ini
nanti turun setelah Yesus terangkat ke surga, ya kan? Yesus selama di bumi kan tidak ada Roh Kudus, yang ada itu Roh Bapa. Yang ada dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa, bukan Roh Kudus. Nah, jadi Bapa sendiri ini adalah Roh dan Firman. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu tidak. Tuhan itu sebenarnya dialah Bapa. Bapa itu apa? Bapa adalah Roh dan Firman. Nah, makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya kan? Gitu. Jadi pemahaman Tritunggal itu sebenarnya saya mendasar dari perintah Yesus untuk membaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kita menjabarkan bahwa Putra dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang harus disembah, sebenarnya bagi saya itu tidak, karena semuanya itu berasal dari satu sumber, yaitu namanya Bapa, bukan Allah ya, dari Bapa. Kalau ditanya Bapa itu siapa, Bapa itu adalah Roh dan Firman. Itu Bapa itu gabungan dari Roh dan Firman. Kalau ditanyakan tadi hakikat tiga, enggak, sebenarnya satu, Bapa. Di dalam Bapa itu ada Firman dan Rohnya. Nanti setelah Yesus naik ke surga 10 hari setelah dia naik ke surga, baru turunlah Roh Kudus. Itu yang kita sebut namanya hari Pentakosta, ya kan? Saya rasa seperti itu. Mungkin pemahaman saya berbeda. Terima kasih. Bin, abang tadi bilang bahwasanya Bapa bukan Allah. Ini saya bawa satu ayat ya bang ya. Di 1 Korintus 8 nomor 6 di situ dikatakan, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bagaimana dengan ayat itu bang? Terima kasih. Pak Ben Kristen ya? Oh bukan. Tadi dari mana? Korintus. Korintus itu kan surat Paulus. Nah, bagaimanapun juga mau surat-surat apapun di dalam kitab kekristenan, itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, inti dari kitab-kitab tersebut hanya satu, Injil. Karena di situ jelas Yesus mengajarkan langsung, tidak melalui menyampaikan. Oh, yang saya dengar begini. Paulus kan cuma mendengar. Apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan. Dia tidak mendengar langsung dari sang sumber, dari mulut Yesus. Itu. Jadi kalau ada kata Allah di situ, berarti itu penafsiran Paulus yang menyamakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Sedangkan kalau kita baca di Injil, tidak pernah satu kata pun Yesus menyebut dia diutus oleh Allah, tetapi dia diutus oleh Bapa. Ya kan? Dia katakan lagi, aku akan minta kepada Bapa, ya kan, untuk menurunkan Roh penolong atau Roh penghibur, itulah Roh Kudus. Tidak pernah Yesus katakan, aku akan kembali ke Allah. Enggak. Jadi Allah dan Bapa itu berbeda. Nah, kalau kita berdoa terus kita katakan, ya Allah kami, oh sudah salah, karena salah alamat, ya kan? Kalau kita berdoa, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan, ya kan? Nah, itu tujuannya jelas ke Bapa, karena Yesus sendiri mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka engkau akan mendapatkannya. Itu. Oke, berarti ini menarik nih. Menurut Anda apa yang dikatakan Paulus tidak benar atau salah? Oke, saya pakai statement Yesus sendiri juga ini. Yesus bilang di John 20:17, Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gimana bang? Nah, Bapak baca dari terjemahan apa? Mari kita kembali ke bahasa asli Yunani. Oke, ya kan? silakan. Atau gimana kita itu bahasa KJV Yunani aja, ya kan? Bahasa Yunani aja Pak. Bahasa Yunani, misalnya original text. Tetapi dia kalau di Bible Hub ini kan ada muncul nanti pada saat kita buka. Oke, kita pakai original text Pak. Boleh. Boleh. Begitu kan dia langsung translate ke bahasa Inggris kan. Jangan pakai original text saja Pak. Kalau translate sama-sama translate-nya nggak ada bedanya dengan LAI. Kita pakai original text saja. Kalau baca original text-nya kita sama-sama bingung.
Enggak, saya nggak bingung. Jadi di Saya situ juga tidak tertulis terlalu paham banyak tentang ini. Theohimon. Theos Nah, itu apa, Pak? Tadi apa? John 20 nomor 17. John 20 lah kok gini ya. Nah, Bentar, aplikasinya error kayaknya nih. Nggak muncul. Kok nggak muncul dia punya ini ya? Gridnya ya. Aduh. Bentar. Nggak mau. Bentar ya. John 20 ya? Yap. 20 poin berapa, Pak? 17. Oke, John chapter Pateramoi 20. ka paterahimon. Theomoi ka theohimon. Itu original teksnya. Nah, artinya apa, Pak? Adakah kata Allah di situ? Bapakku dan bapakmu. Terjemahan di LAI yang kedua dituliskan Allahku Ada dan kan di situ Allah Allahmu. kan yang ada Theos kan? Yes. Nah, Memang Theos mistranslation. ada kata Allah, Bapak ngotot ada kata Allah Yesus sebut nggak ada Pak Theos dia bilang Pak. Ya? Saya kalau original bentar, teksnya juga Bang. nggak ada Allah, Theos Pak. Ya, kalau di Nggak original usah teksnya memang nggak ada dilanjutkan kata lagi, Allah. udah terbukti Saya nggak ada, kan? sepakat. Saya sepakat. Tapi kalau di dalam terjemahan LAI begitu juga di Jangan pakai LAI, 1 Pak. Korintus Jangan pakai LAI, Pak. 8:6. LAI itu. Oke, kita bentar, pakai Pak, original bentar, teks, bentar, Pak ya. Pak. Siap ya, Bapak ya. Jangan pakai pakai original LAI, teks ya Pak. sama saya LAI ya. itu dia terjemahkan dia Iya, Bapak mengenai siap ini nih. dia tidak paham Berarti bahwa Allah kita itu nama bahas Tuhan, pakai original nama teks. Tuhannya Islam. Halo Pak, original teks nih berarti. Iya. Teman saya. Berarti kalau Theos itu apa, Bang? Theos Tuhan. Kalau- Pak. Kenapa? Theos itu Tuhan. Tuhan. Kalau kurios, Bang? Kurios itu kalau bahasa Inggrisnya dia kan Lord. Lord itu kalau bahasa Indonesianya Tuhan yang mulia. Yes. Kalau Yesus itu Theos apa kurios, Bang? Nah, sekarang begini, selama Yesus di bumi turun ke dunia, Yesus itu kapasitasnya, dengerin yang kapasitas dan otoritasnya itu hanyalah utusan, ya kan? Dia tidak bisa melebihi wewenang yang diberikan oleh Bapa, tidak bisa. Makanya dia katakan apa yang aku lakukan itu adalah kehendak Bapa. Kurios berarti ya dia, Bang ya? Iya, di dalam Injil itu nggak pernah dia dikatakan Theos karena dia masih hidup di bumi. Berarti kalau sudah di kerajaan surga dia pernah dikatakan Theos nggak, Bang? Kalau ada boleh dong minta dalilnya. Dia jadi Theos. Gimana itu dalilnya? Jadi, kenapa dia jadi Theos? Dalil dulu, Bang, Dia tidak dalil menyebut dulu. dirinya Tuhan, tetapi kuasanya, ya kan? Kuasanya itu sekarang begini, yang berkuasa di sorga dan di bumi itu kan pasti Tuhan. Iya, dalilnya dulu, Bang. kan? Di mana bahwasanya Yeshua HaMashiach Bukan. saat dia di kerajaan surga itu dipanggil Theos. Di mana itu, Bang? Saya boleh tahu, Bang? Nah, ini dari kuasanya. Jadi kami mengimani bahwa yang berkuasa di surga dan di bumi itu adalah Theos. Ya kan? Enggak, saya Tuhan. minta dulu letter lex bahwasanya dia dipredikati Theos ketika dia di kerajaan surga. Nah, sekarang baca di Matius 28 ayat 18 dia katakan di situ, ya kan? Kepadaku segala telah diberikan kepadaku segala otoritas di surga dan di bumi. Dari kalimat ini kita sudah pahami bahwa yang berkuasa di surga dan di bumi hanya Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan. Ya kan? Udah. Maksud dia kan enggak?
Pertama, saya Kalau tidak masuk di akal, bentar Bang, izin saya gantian yang ngomong. Pertama, saya minta tekstual bahwasanya Jesus itu ketika di kerajaan surga dia dipanggil Theos. Kedua, kalau Anda menyandarkan karena diberi kuasa oleh Bapa maka dia menjadi Tuhan, Anda bisa buka Lukas 4 nomor 6. Iblis juga diberi segala kuasa Bang oleh Bapa. Apakah iblis Tuhan? Blunder Anda nanti di situ. kalau Bapak katakan tadi, iblis juga diberi kuasa, apakah iblis diberi kuasa di sorga? Segala di situ Bang, bukan cuma di bumi Iya, dan di segala surga. kuasa di mana? Dijelaskan nggak? Segala kuasa telah diberikan kepadaku dan segala kemuliaan Bapa bahkan. Lebih keren lagi tuh iblis. Nah, iya di mana? Di mana dulu tempatnya di mana? Segala Misalnya itu begini berarti saya kasih semua, Bang. ilustrasi ya. Di sorga tidak. Tidak ada dijelaskan di sorga. Bang, Ya kan? kalau segala itu artinya semua atau tidak atau sebagian, Bang? Sekarang begini, saya ini ya. Jokowi diberikan kuasa di Indonesia. Apakah dia berkuasa di Singapura atau Malaysia? Kan di situ ada Tidak, kan? spesifik Indonesianya, Bang. Ah, Tapi kalau kata segala itu artinya semua atau sebagian, Bang? tidak menunjukkan tempat. Memang betul diberi kuasa, tapi terbatas. Kamu cuma berkuasa di bumi, ya kan? Di Tidak sorga ada di situ tidak. Itu dikatakan hanya di adalah bumi, Bang. Karena di situ menggunakan kata segala kuasa. Segala itu artinya Segala semua atau kuasa. sebagian, Bang? Tidak, itu menunjukkan tempat, menunjukkan wilayah ya, wilayah. Di mana, Dia Bang? Tempatnya, Bang? Kuasa lah. Kalau kamu menganggap itu sama, untuk apa Yesus membagi surga dan bumi? Ya kan? Kalau kamu cari itu, nah sekarang kalau di Bali, pertanyaan ini, misalnya saya balik pertanyaan ini, saya balikan kepada kamu, gimana Tuhanmu mengatakan itu? Pasti kamu juga nggak bisa dapat, ya kan? Apa? Jadi jangan menyerang kok jadi gak tanpa nyambung, Bang? melihat. Saya ini cuma diri bicara sendiri. teks loh, Bang. Saya membaca teks karena di teks itu Luke 4 nomor 6 iblis juga mengaku diberi segala kuasa, bahkan segala kemuliaan Bapa. Nah, gimana coba? Di bumi itu konteksnya wilayahnya di bumi. Segala itu artinya apa, Bang? Saya pengen Beda tahu. dengan Yesus yang diberi kuasa mencakup wilayah surga dan bumi. Bedanya di situ, Pak. Nah, itu jelas tertulis. Nah, kalau yang berkuasa di Indonesia, iya Jokowi berkuasa karena dia presiden, ya kan? Tapi tidak berkuasa di wilayah lain. Di situ iblis mengatakan segala kuasa ya, artinya itu tidak menunjuk spesifik apakah hanya di bumi aja atau hanya di sebagian teritorial, enggak. Tapi narasi dari kata segala itu artinya semua. Kedua, di 1 Korintus 15 nomor 24, Jesus mengembalikan kuasa yang telah diberikan oleh Bapa. Tapi tidak ada cerita iblis mengembalikan kuasanya. Kira-kira siapa yang lebih berkuasa, Bapak? Di Korintus itu pengakuan siapa seperti itu? Apakah Yesus Oh, yang lagi-lagi mengaku Anda tidak sendiri? percaya dengan Paulus? Oh, jelas. Oh, Itu hanya mantap. Berarti penyampaian. benar-benar. Izin, saya tegaskan lagi, Anda tidak percaya dengan surat-surat Paulus? Bukan saya tidak percaya, tetapi saya harus analisa kembali. Oh, ini benar enggak sesuai enggak dengan apa yang diajarkan Yesus? Berarti dengan kata lain Anda mengatakan bahwa apa yang tertulis di surat-surat Paulus tidak semuanya benar? Tidak semuanya benar. Mantap. Betul, tidak semuanya Catat. benar. Ada salah satu teman Kristen yang mengatakan apa yang Jangankan tertulis kamu dalam catat surat-surat pendeta Paulus pun saya keluarkan tidak statement seperti itu semuanya sama pendeta. benar. Mantap. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain katakan yang mau surat- menanggapi biar saya nggak memonopoli nih. Saya nggak enak monopoli ke tempatnya Nora. Saya Silakan. katakan bahwa surat Paulus itu tidak semua isinya benar. Mantap. Catat. Saya note ya, Pak Bapak Ben, ya. saya boleh tanggapin nggak Pak Ben? Silakan, silakan. Bang. Izin sedikit. Bang Melki, Anda noise sekali loh. Noise sekali. Ya,
Bang, Bang Ben, Uni Rifa kan lagi OTW nih. Bang Ben cuman Muslim yang sini narasumber. Aku lagi juga gak ikut juga. Gak apa-apa kan Bang Ben? Tenang, santai. Silakan tadi teman ada yang mau nanya. Udah lanjut. Silakan. Ya, si Jubri, silakan Jubri. Ya. Jadi tadi agak ini ya, tapi kita berdiskusi aja ya Pak Ben ya. Kita tukar pikiran aja. Kita di sini tidak menyimpulkan ya. Biar yang menyimpulkan adalah penonton, bukan kita. Baik. Terima kasih Pak Ben. Memang manusia ini luar biasa ya. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya itu manusia ini memang makhluk yang beragama ya, yang ingin mencari Tuhan gitu ya. Dan saya senang juga sih bisa kita berdiskusi, artinya memang kita menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara dan ya, orang yang percaya kan setelah kematian ada kehidupan. Nah, bukan hanya di Kristen, tapi mungkin di agama lain juga begitu ya kan. Nah, kalau di kita percaya akan begitu tuh. Jadi kita percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Nah, hidup di dunia hanya sementara ya. Oleh karena itu sebisa mungkin bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan kan begitu ya. Saya berbeda dengan Pak Melki karena kalau saya apa yang tertulis di Alkitab, saya mempercayai dan saya meyakini bahwa segala kebenaran adalah datangnya dari Allah. Ya, nah itu. Jadi kebenaran Allah adalah kebenaran mutlak yang manusia tidak bisa ganggu gitu ya. Nah itu. Mungkin statement saya seperti itu dulu, Pak Ben. Kira-kira Pak Ben apa yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, saya tadi sebenarnya cuma menanggapi dari Bang Melki aja ketika dia mengatakan bahwasanya Bapak bukan Allah. Ini konteksnya terjemahan LAI ya. Saya bawa ternyata di 1 Korintus 8:6 ternyata satu-satunya Allah adalah Bapa itu sendiri. Artinya klaim Pak Melki dibantah tapi oleh kitab terjemahan ya. Terus Pak Melki bawa, it's okay kalau Pak Melki bawa ke original text. Cuman jujur saya kaget ketika dia mengatakan bahwasanya semua yang ditulis Paulus tidak semua benar. Mungkin bisa kasih tanggapan ini. Menarik ini statementnya Pak Melki ini. Saya jujur ya, bukan cuma Pak Melki, ada beberapa teman Kristen yang juga punya pemahaman sama dengan Pak Melki dalam hal ini. Ya, benar Pak Ben, karena memang membuat pemahaman satu itu kan tidak sederhana Pak ya, karena setiap orang punya pemandangan tersendiri. Namun kalau saya tetap mengacu kepada Alkitab dan kita harus mempelajarinya secara utuh ya, secara komprehensif sehingga kita tidak salah menafsir atau tidak salah pengertian gitu ya. Nah, jadi kalau saya selalu melihat dari depan sampai belakang gitu ya. Kita melihat bagaimana jalan pikir atau logika berpikirnya gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan Paulus justru sebagian besar itu perjanjian baru, justru itu adalah Paulus yang nulis. Nah itu, dan kita sangat mempercayai apa yang ditulis oleh Paulus. Kira-kira begitu Pak Ben. Ya, ini saya mau tanya, kalau memang apa yang ditulis oleh Paulus itu tidak semuanya benar, apa mungkin Paulus itu terus ditunjuk menjadi rasul sedangkan dia menuliskan sesuatu yang tidak semuanya benar? Gimana Pak Melki? Iya. Sekarang begini, yang mengangkat Paulus sebagai rasul itu siapa? Sedangkan dia mengabarkan Injil itu Yesus sudah tidak di dunia lagi. Ya kan? Itu saja. Kalau kita tanya siapa, kenapa diangkat? Yang angkat siapa? Yesus sudah tidak di dunia lagi. Yang angkat Paulus rasul siapa? Izin. Saya salah dikit ya Pak Melki, habis teruskan Pak Melki. Berarti yang di KPR 9 dari ayat 1 sampai habis tentang pengakuan Paulus bahwa dia ketemu dengan Yesus saat dia perjalanan di Damsik, menurut Pak Melki itu benar atau enggak? Soalnya sih saya mikirnya juga sempat mikir gini seperti Pak Melki juga sih.
ketika Yesus mengatakan bahwa kedatangan kedua saya itu nanti di akhir zaman. Artinya apa? Setelah dia terangkat, dia nggak mungkin datang lagi ke dunia. Tapi terus tiba-tiba ada pengakuan dari Paulus di KPR 9 nomor 5, Yesus datang menemui dia. Ini asumsi saya sih di awal. Kalau menurut Pak Melki gimana maksudnya? Begini, kalau kita lihat dulu, Paulus bertemu dengan Yesus itu dalam bentuk apa? Karena di situ ditulis Paulus melakukan perjalanan ke Damaskus. Di tengah jalan dia bertemu dengan sinar yang cahayanya tidak bisa dilihat oleh Paulus sampai dia buta. Hanya dia katakan, siapakah engkau? Ya kan? Dia kan cuma tanya seperti itu. Jadi dia tidak melihat karena cahaya itu begitu terang sampai matanya buta. Nah, kalau dibilang dia turun kembali, ya memang karena Yesus turun waktu itu dalam bentuk cahaya dan suara. Nah, itu saja jawaban saya. Berarti yang ngangkat dia Paulus jadi rasul ini siapa? Atau mungkin memang nggak ada sebenarnya kalau menurut Pak Melki? Kenapa tanya sama saya? Tadi kan itu pertanyaan saya sama Bapak. Nah ini mungkin Bapak coba bilang, ada teman-teman. kenapa jadi rasul? Ya saya tanyakan, siapa yang jadikan rasul Paulus? Sedangkan Yesus sendiri sudah tidak ada di bumi. Mungkin ada teman-teman dari kekristenan yang bisa jawab pertanyaan Bang Melki nih. Kelihatannya lebih cocok kalau dari teman-teman internal Kristen yang menjawabnya ini. Silakan. Ya, saya coba jawab ya Pak Ben ya. Silakan Bang, silakan. Jadi ketika Yesus ada di bumi, ya kan dia punya murid 12. Ya, atau kita sebutnya rasul lah. 12 rasul kan? Salah satu diantaranya Yudas yang mengkhianati Yesus, dan dia memilih jalannya sendiri dan dia bunuh diri kan, mengakhiri hidupnya. Nah, oleh karena itu maka para murid itu ya, yang 12 kan jadi tinggal 11. Nah, sebelumnya itu justru yang dipilih, kalau kita baca kisah para rasul, itu Matias yang dipilih menggantikan Yudas. Tapi Matias ini kan gagal gitu ya, artinya tidak seperti yang diingini lah, artinya tidak menjalankan tugasnya sebagai rasul, dan akhirnya yang terpilih akhirnya apa? Yudas lah yang menggantikannya ketika, ya itu tadi, kalau kita baca sejarahnya, sebenarnya Paulus ini adalah dulu namanya kan Saulus. Saulus ini adalah orang Yahudi. Dia orang hebat, justru dia menganiaya orang Kristen kan, karena dia tidak percaya Yesus sebelumnya gitulah. Nah, ketika dia perjalanan ke Damaskus itu dan dia ingin menganiaya jemaat-jemaat orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, dia ingin membunuh. Nah, di situ di tengah jalan, dia, ya ceritanya ya, coba saya bacain dulu ya supaya kita nggak salah ya, sebentar. Sebentar ya, saya coba baca di kisah, sebentar. Ini bacanya ini bisa nggak nih Pak Ben? Keburu nggak nih waktunya? Takutnya kelamaan lagi. Nggak apa-apa ya. Kalau bisa open cam lebih bagus, biar ditampilkan, nanti dikasih layar besar sama hostnya. Saya di tempat yang kurang nyaman kalau open cam, Pak Ben, sorry. Oh, dibacain aja Bang, dibacain. Nah ya, sorry ya. Next time mudah-mudahan bisa open cam. Oke. Saya bacain ya di Kisah Para Rasul 9
Itu Saulus bertobat ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, aku di sini ya, itu mengarah kepada Kristus ya Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Nah itu jadi Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Nah jadi kalau bertanya siapa yang mengangkat Saulus jadi rasul? Ya kalau dari cerita tadi ya saya bilang ya sebenarnya Yesus sendiri yang mengangkatnya gitu ya. Nah itu pendapat saya, Bang Ben. Nah, jadi kalau berdasarkan KPR tadi ya, pertemuan antara Yesus saat perjalanan ke Damaskus ya, Paulus dengan Yesus itu saat perjalanan ke Damaskus ya. Nah ini Pak Melki gimana ini? Apakah Kak Melki meragukan ayat ini? Klaim daripada Saulus ketika dia perjalanan ke Damsyik, terus dia ketemu dengan Yesus dan dia diangkat menjadi rasul. Apakah Pak Melki meragukan klaim Saulus di KPR 9 ini? Begini ya, kita perlu pahami dulu perbedaan pengertian rasul, karena memang berbeda antara rasul di Islam dan rasul di Kristen. Kalau rasul di Kristen itu penyebar Injil, pewarta. Kalau sekarang mungkin posisinya sebagai pendeta. Pendeta juga diurapi, Pak. Dia mendapat pengurapan sama dengan Saulus atau Paulus, itu juga diurapi oleh si Ananias tadi. Berbeda dengan ke-11 murid yang langsung Yesus sendiri yang mengurapi dengan lidah api. Ya kan? Jadi perbedaan pengurapannya di situ. Karena yang menerima perintah juga untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa itu Yesus langsung kepada murid-muridnya. Itu ada kan di Matius 28 ayat 20. Jadi bagi saya apa bedanya pendeta dengan Paulus? Sama-sama
pengurapan